pada hakikatnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin telah diberikan rambu-rambu oleh Nabi SAW bahwa kita semua tetaplah pemimpin dalam tingkatannya masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang telah dipimpinnya itu. Nah, Rasulullah menggunakan kata ra'iyah. Kata ra'iyah ini menurut para ulama terjemah awalnya adalah gembala. Setiap kalian adalah gembala dan setiap kalian akan ditanyai tentang penggembalaannya itu. Jadi asas kepemimpinan dalam Islam itu disimbolkan atau dilambangkan seperti seorang gembala. Kalau kita memperhatikan gembala itu kan harus memastikan ya kambing-kambing yang digembalakannya itu mendapatkan cukup makan, mendapatkan cukup minum. Seorang gembala itu harus menjaga jangan sampai di antara kambing-kambingnya ada yang terpisah dari kumpulan kemudian tersesat hilang. Gembala itu harus menjaga jangan sampai dia di antara kambing-kambingnya ada yang diserang oleh serigala atau diserang oleh binatang buas yang lain. Dia sebagai gembala juga harus mendampingi dan mengawasi gembalaannya itu supaya kemudian tidak ada yang kemudian dalam bahaya, mungkin terperosok lubang, mungkin terjerat leher atau apalah yang lain. Dia sebagai seorang gembala juga harus memandu gembalaannya untuk menuju tujuannya ke padang rumput. Dia berjalan ke padang rumput yang lain, bawa kembali ke kandang dan lain sebagainya. Dia harus selalu mampu ya menjaga gembalaannya itu berbaris dengan rapi ya menuju kepada tujuan-tujuannya. Itulah simbol kepemimpinan dalam Islam dalam bentuk sebagai seorang gembala. Nah, Rasulullah menunjukkan bahwa sebenarnya semua orang pemimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya itu di hadapan Allah. Ya, makanya ada ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian ya seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya. Dia perdana menteri ya. Ya, kalau suaminya adalah raja atau presiden, maka istrinya adalah perdana menteri di rumah tangga suaminya. Dan dia akan bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang dipimpinnya. Seorang budak, seorang pekerja adalah pemimpin dalam apa yang diberikan amanah oleh tuannya kepada dia. Ya, jadi yang tugasnya jaga kebun, berarti dia ada pemimpin dalam soal jaga kebun. Nah, yang tugasnya jaga hewan ternak dan lain sebagainya tadi. Itu semuanya pada hakikatnya adalah pemimpin dalam skalanya masing-masing. Nah, dalam kepemimpinan yang bersifat umum, kepemimpinan yang bersifat sosial kemasyarakatan, apalagi yang bersifat politik, ini disebut sebagai amanah. Nah, amanah ini adalah sesuatu yang berat, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang amanah kepemimpinan. Sesungguhnya amanah kepemimpinan itu janganlah kalian menuntut dan mencarinya, karena dia akan menjadi beban dan penyesalan di hari kiamat. Keterangannya dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meminta kepemimpinan, mengharap kepemimpinan, berambisi untuk memimpin, maka ketika dia mendapatkan kepemimpinan itu, Allah akan meninggalkannya, membiarkannya menangani kepemimpinan itu dengan daya upayanya sendiri. Jadi dia ditinggalkan oleh Allah, disuruh ngurusi dengan kemampuan otaknya, kemampuan manajerial skillnya, kemampuannya sendiri pribadi. Yang itu pasti dia nggak akan mampu menanggung. Lalu di akhirat Allah akan menggugatnya, Allah akan menjadi penuntutnya terhadap kepemimpinannya. Tetapi barang siapa yang dia tidak berambisi, dia tidak berharap-harap, tetapi dia ditunjuk, dia dipilih, dia diajukan untuk memimpin karena memang dia dianggap yang paling cocok, yang paling baik untuk memimpin, ya. Lalu dia berserah diri kepada Allah dalam soal kepemimpinannya itu, dia mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, maka Allah pun menolongnya, Allah pun membantunya, Allah pun menjaganya, dan Allah pun memperbaiki kepemimpinannya itu, ya tanpa dia sadari Allah yang mengatur supaya kepemimpinannya itu sukses. Dan di akhirat bahkan ketika ada orang yang menggugatnya, Allah akan menjadi pembelanya. Itu bedanya antara pemimpin yang berambisi untuk mendapatkan satu kepemimpinan, satu jabatan, dengan seorang pemimpin yang tidak mengharapkan, tetapi dia ditunjuk, dia dipilih, dan dia dianggap mampu untuk itu, lalu dia berserah diri kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, itu contoh yang nyata dalam sejarah tentang seorang yang tidak berambisi dan tidak berharap untuk menjadi seorang khalifah, tetapi ternyata Allah
menjadikan manusia, mengangkatnya menjadi khalifah, maka dia takut kepada Allah atas amanahnya, Allah pun membantunya dalam menjalankan amanah tersebut. Bagaimana kemudian dalam 2,5 tahun, ya, Raddul Madzalim atau policy kebijakan mengembalikan semua hak-hak dari orang yang terzalimi tuntas. Dalam waktu 2,5 tahun tidak ada orang yang mau menerima zakat. Artinya semua orang bukan berubah jadi kaya, enggak. Tapi semua orang menjadi orang-orang yang faham untuk memelihara kehormatan dirinya sehingga tidak merasa berhak untuk menerima zakat, sebaliknya merasa harus mengeluarkan zakat. Dan dalam 2,5 tahun itu di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, serigala-serigala enggan memangsa domba-domba yang sedang digembalakan. Sehingga masyhur riwayat, pada suatu hari ada seekor serigala memangsa domba, maka sang penggembala ini menjadi sangat sedih dan menangis dengan terseduh-seduh. Temannya berkata, kamu ini bagaimana? Cuma satu domba diterkam serigala, kok kamu nangis? Sedih amat, biasa aja lah. Kata dia, tidak, aku bukan menangisi dombaku yang diterkam oleh serigala, tetapi sudah 2,5 tahun tidak ada serigala memangsa domba karena adanya pemimpin yang adil yang berkah di muka bumi. Hari ini ada seekor serigala memangsa domba, berarti pemimpin itu telah wafat. Dan jawaban ini betul karena pada hari itulah Umar bin Abdul Aziz diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu intinya pemahaman para sahabat kenapa mereka enggan dijadikan pemimpin, karena beban yang sangat berat. Apalagi kalau di dalam hatinya ada ambisi, ada keinginan, maka akan semakin berat dan akan menjadi penyesalan di akhirat. Sementara kalau tidak mengharapkan, tidak berambisi, tapi memang dia memiliki kemampuan, lalu kemudian dia ditunjuk, dia diberi amanah, dia diangkat untuk menjadi pemimpin, dia laksanakan dengan memohon pertolongan Allah, maka Allah pasti akan membantunya. Demikian.